Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita dipertemukan Allah dalam suasana yang berbeda, dalam suasana yang tentu jadi jangan menganggap ini suasana yang tidak baik. Ini semuanya adalah kebaikan. Hanya saja memang beda suasananya. Ini suasananya istimewa, suasananya tetap luar biasa. Nah, kita sebagai modal manfaat harus menjadikan setiap momentum itu sebagai momentum yang istimewa, momentum yang luar biasa. Kenapa? Justru ini bagi kebanyakan orang, momentum corona ini adalah momentum yang bisa membuat orang-orang justru banyak mengeluh, banyak berharap. Nah, kalau kita justru menjadikan momentum ini peluang untuk bisa meraup sebanyak-banyaknya peluang amal, meraup sebanyak-banyaknya kesempatan untuk berbagi, mengambil sebanyak-banyaknya kesempatan untuk bisa membuktikan kebermanfaatan kita kepada umat manusia, kepada umat Islam, kepada semuanya. Tidak pandang anak-anak dia, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, laki-laki, perempuan, semuanya. Bagaimana bisa merasakan sebanyak-banyaknya manfaat dari kita. Nah, ini momen yang luar biasa. Jarang sekali ketemu momen kesulitan ditambah momen Ramadan. Ini adalah momen yang luar biasa untuk berbagi. Momen yang luar biasa untuk memberikan manfaat, menebar kebermanfaatan kepada banyak orang. Kenapa saya bilang ini luar biasa? Nah, kalau situasinya biasa-biasa saja, lalu ada orang yang berbagi, maka itu biasa. Hampir di setiap saat di seluruh dunia orang melakukan itu. Tapi di situasi yang istimewa, justru saat orang lagi menahan makanan, kita justru berbagi makanan. Saat orang justru menahan kebaikan, bagaimana kebaikan yang dia punya itu sepenuhnya dipakai untuk dia dan keluarganya, kita justru terbalik. Kita justru bagaimana kebaikan yang kita punya, kita bisa alirkan untuk banyak orang. Nah, sebagai seorang yang muda, sebagai seorang yang ingin bermanfaat untuk dunia, maka situasi ini menjadi peluang, menjadi keberkahan, menjadi kesempatan untuk berbuat lebih banyak, untuk lakukan apa yang kita bisa. Lakukan apa yang kita punya, berikan apa yang kita punya, lakukan apa yang kita bisa. Saya rasa di Modal Manfaat banyak sekali potensi. Kemarin di awal-awal Ramadan saya sampaikan, Ramadan ini akan datang dalam keadaan yang istimewa. Ramadan ini akan datang dalam keadaan yang tidak kurang sedikit pun kesempurnaannya. Pasti akan tetap istimewa, pasti akan tetap luar biasa, tidak akan kurang sedikit apapun. Yang beda hanya rasanya. Karena hanya beda rasa, lalu kemudian kita tidak memanfaatkan momen ini. Momen di saat banyak sekali orang yang membutuhkan, di saat yang sama, Allah lipat gandakan itu karena bulan suci Ramadan. Maka ini kebaikannya akan berlipat-lipat. Istimewa sekali di hadapan Allah, insya Allah. Apapun yang kita lakukan. Maka lakukan sebanyak mungkin. Kalau di Kori Langit, hari ini, ada kegiatan berbagi masker, ada kegiatan berbagi APD, ada kegiatan berbagi nasi, bagi makanan, ada kegiatan berbagi buka puasa, ada kegiatan berbagi air minum, ada kegiatan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diupayakan. Jadi kita berusaha mengambil setiap peluang, jangan lewatkan kesempatan apapun, lewat peluang itu begitu saja, lalu kita membiarkannya begitu saja. Karena kenapa? Ini ada hal yang istimewa. Kenapa muda harus bermanfaat? Karena banyak orang nanti tua baru mau bermanfaat, nanti tua baru mau berbagi. Kenapa nanti tua? Karena dia pikir di masa muda apa yang saya mau bagi. Di masa muda saya belum punya apa-apa. Nah, padahal justru di masa muda kita punya kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang besar, kesempatan yang banyak untuk berbuat apa saja. Nanti kalau kita sudah tua tidak banyak juga yang kita bisa lakukan. Mungkin saja banyak yang kita punya tapi tidak banyak yang kita bisa lakukan. Yakin dan percaya. Maka tema kita sore ini ngabuburit dalam keadaan daring, dalam keadaan via online, via Zoom. Nah, kesempatan ini jadi kesempatan untuk kita. Kita yang hari ini mungkin punya harta, punya uang, maka uang kita bagikan. Kita yang hari ini punya pemikiran, punya ide-ide, punya gagasan, punya wawasan. Nah, itu semua kita curahkan. Bagaimana bermanfaat untuk banyak orang.
Kita yang hari ini punya tangan, punya tenaga, punya kita manfaatkan tangan kita untuk membantu orang, menolong orang. Kita yang punya lisan, punya kemampuan berbicara, punya kemampuan ini, semuanya kita wakafkan untuk kebermanfaatan. Ini penting sekali dibangun secara sama-sama, karena banyak anak muda sekarang justru terkesan tidak peduli, terkesan justru memikirkan dirinya sendiri. Padahal ketika kita sibuk memikirkan diri sendiri, Allah tidak sibuk memikirkan kita. Tapi kalau kita sibuk memikirkan orang lain, maka Allah akan sibuk memikirkan kita. Kalau kita nolong orang lain, maka Allah akan menolong kita. Tapi kalau kita menolong diri sendiri, maka Allah akan sibuk menolong orang lain. Nah, ini rumusnya. Ini di Quran surah 47 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Menolong agama Allah ini banyak sekali, luas sekali. Bukan hanya bangun masjid, bukan hanya bangun pesantren, bukan hanya menjadi dai, bukan hanya menjadi khatib, bukan hanya menjadi orang yang dakwah secara gerakan, tapi menolong agama Allah ini menolong fakir miskin, menolong anak-anak yatim, menolong janda-janda miskin, menolong orang-orang yang kelaparan, menolong orang-orang yang kesusahan, menolong orang-orang yang kehilangan pekerjaan, menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Bahkan jangan tunggu orang-orang itu meminta pertolongan lalu kemudian kita tolong. Jangan tunggu orang-orang itu meminta, jangan sampai kita menunggu mereka mengulurkan tangan kepada kita, baru kemudian kita mau membantu. Kalau bisa, membangun kepekaan sosial. Jadi kepekaan. Jadi hati kita ini harus lebih peka. Dia belum sampai minta, kita sudah tahu bahwa dia membutuhkan. Maka kita harus gerak cepat, kita harus respon cepat, kita harus beraksi dengan cepat tanggap. Beraksi dengan ya kalau kata hadis Rasulullah itu di bulan Ramadan, sedekahnya itu secepat kilat. Lebih cepat daripada angin. Itu kedermawanannya Rasulullah. Berbagi di kala apalagi di bulan Ramadan. Ditambah sudah situasinya sulit, tambah bulan Ramadan, itu yang membuat siapapun yang berbagi pada saat ini, siapapun yang membantu orang pada saat ini menjadi sangat-sangat istimewa. Sangat-sangat istimewa sekali. Sangat-sangat istimewa banget. Sudah orang situasinya memang situasi susah, datang lagi bulan suci Ramadan, maka insya Allah dua hal ini akan membuat semuanya menjadi berlipat-lipat ganda, semuanya menjadi sangat-sangat luar biasa. Nah, banyak lagi pertanyaan. Lantas kita yang bukannya orang kaya yang harus berbagi. Jadi kekayaan itu hanya memperbesar karakter asli. Catat, ini poinnya. Kekayaan itu, harta, jabatan, kekuasaan, apapun namanya, dunia yang kita punya, dunia itu hanya memperbesar karakter asli. Kalau karakter asli kita suka bermanfaat untuk orang lain, maka dengan punya dunia, punya kekayaan, punya harta, punya jabatan, punya kekuasaan, itu akan memperbesar kebermanfaatan kita untuk orang lain. Tapi kita yang hari ini tidak terbiasa dengan bermanfaat, tidak terbiasa membantu orang, bahkan cenderung kalau orang di Amerika bilang seke, kecenderungan kita itu justru pelit, justru kikir dan lain-lain. Maka yakin dan percaya, makin kaya dia maka makin kikir, makin punya dunia makin kikir, makin punya kekuasaan makin kikir. Justru jangan harap orang-orang yang seperti ini. Maka ada orang yang kaya tapi murah hati, ada yang kaya tapi sombong, ada yang miskin murah hati, ada juga yang miskin tapi sombong. Dua-duanya miskin sombong tidak boleh, kaya sombong tidak boleh, apalagi miskin sekaligus sombong. Jangan bos, sudah miskin sombong lagi, SMS, sudah miskin sombong, SMSL. Nah, ini harus jadi ruh bersama. Bagaimana memang sejak muda kebermanfaatan itu harus diasah.
kebermanfaatan itu harus dibangun, kebermanfaatan itu harus diciptakan. Karena kalau kita tidak mengasah itu dari awal, kita tidak mengasah itu dari sekarang, maka ketika nanti tiba saatnya kita memegang kekuasaan, tiba saatnya kita memegang uang, tiba saatnya kita memegang harta, tiba saatnya kita menggenggam dunia, maka yakin dan percaya kebermanfaatan kita akan kecil. Sebesar apapun harta kita, sebanyak apapun uang kita, sebanyak apapun kekuasaan kita, sebesar apapun kekuasaan kita, tapi karena sudah dari sonanya terpatri dalam diri kita, ini jiwanya jiwa kikir, maka yakin dan percaya maka justru harta itu, dunia itu, kekuasaan itu, dan uang itu akan semakin memperbesar karakter asli yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi harta itu netral, uang itu netral, dunia itu netral, tapi membuat orang-orang memperbesar karakter aslinya seseorang. Kalau dia orang baik ketemu uang, maka akan makin besar kebaikannya, akan makin berlipat-lipat ganda kebaikannya. Tapi orang tidak baik ketemu uang, maka akan makin besar juga ketidakbaikannya. Orang jahat ketemu uang, maka akan semakin besar kejahatannya. Orang yang nakal ketika ketemu uang akan makin besar kenakalannya. Orang yang pergaulannya tidak beres, orang yang pergaulannya tidak bagus, ketika ketemu dengan uang, ketemu dengan dunia, maka yakin dan percaya pergaulannya juga akan semakin menjadi-jadi. Nah, ini yang harus jadi pegangan, bahwa jangan sampai dunia itu masuk ke hati. Dunia itu cukup di tangan. Genggamlah dunia sekuat mungkin, tapi jangan masukkan ke hati. Uang itu jangan dimasukkan ke hati, tapi masukkan ke laci. Masukkan ke laci. Kita punya uang, jangan masukkan ke hati, masukkan ke laci. Kenapa? Biar pada saat kita mau berbagi, gampang dikasih ke orang. Kalau sudah masuk ke hati, susah sekali keluar. Kenapa ada orang pelit? Karena uangnya disimpan di hati, cincinnya disimpan di hati, tabungannya disimpan di hati, bukan disimpan di bank. Orang yang simpan di laci gampang, tinggal narik kasih ke orang, Tapi orang yang simpan di hati, maka apapun ketika, Masya Allah, takbir. Nah, apapun itu, kalau orang yang sesuatu yang disimpan di hati, maka akan berat hati untuk berbagi, berat hati untuk memberi, berat hati untuk bersedekah, berat hati untuk berinfak, berat hati untuk berwakaf. Yakin dan percaya. Maka jangan disimpan di hati. Dunia, genggamlah dunia. Itu kenapa penting? Kekuasaan itu di tangan orang-orang baik. Dunia itu di tangan orang-orang baik, uang itu di tangan orang-orang baik. Karena kenapa? Berbahaya kalau uang, kekuasaan dunia itu semua dipegang sama orang-orang jahat, orang-orang yang kepentingannya hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepentingan orang. Kok mau mati saja kena corona silahkan. Ini kan yang meninggal baru sekitar 600, meninggal tidak sampai 1000, sedikit dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, komentar-komentar seperti ini yang membuat karakter asli muncul ketika orang punya kekuasaan, orang punya uang dan lain-lain. Nah, maka jangan tunggu kaya, jangan tunggu mapan, jangan tunggu sukses untuk bisa berbagi, jangan tunggu kaya untuk bisa bersedekah, jangan tunggu sukses untuk bisa bermanfaat. Nah, kalau kita menunggu semua jadi kaya raya baru mau bermanfaat, maka yakin dan percaya mudah manfaat ini tidak bisa berdiri. Yakin dan percaya kurir langit ini tidak bisa berdiri. Yakin dan percaya banyak gerakan-gerakan amal soleh, gerakan-gerakan kebaikan, gerakan-gerakan kepedulian, kemanusiaan dan lain tidak bisa berdiri kalau semua orang menunggu kaya. Justru banyak gerakan-gerakan kemanusiaan, gerakan-gerakan amal soleh justru didirikan, digagas oleh anak-anak muda yang justru dari segi kekayaan tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apanya dibanding kekayaannya orang-orang. Nah, hari ini kita yang sudah punya kesempatan oleh Allah, apa kesempatan oleh Allah ini? Kita sudah dikasih kesempatan bergabung di Muda Manfaat. Tidak sembarang, dari sekian banyak orang sidrap, dari sekian banyak lagi anak muda, dari sekian banyak orang yang punya visi, dari sekian banyak orang yang aktif berorganisasi, tapi tidak semua Allah pilih untuk bergabung di Muda Manfaat. Kenapa tidak semua Allah pilih? Karena kenapa? Pelan-pelan, cepat atau lambat, ini semua akan dipertemukan orang-orang yang sevisi,
orang-orang yang punya pandangan yang sama, orang-orang yang punya kebiasaan yang sama, orang-orang yang punya hati juga yang sama. Hatinya yang akan dipersatukan, hatinya yang akan dikumpulkan. Maka itulah yang kemudian jadi daya tarik. Kenapa sampai hari ini kita mau dengan rela, justru tidak dibayar, justru tidak mendapat apa-apa, tapi kita mau dengan senang hati bergabung di muda. Nah, panggilan ini yang ada di hati semua orang. Panggilan namanya panggilan nurani, panggilan kolbu, panggilan hati. Semua orang ketika diajak bermanfaat, semuanya mau. Tapi ketika ada orang yang ketika dimintai tenaganya tidak mau. Ada orang dimintai tenaganya mau. Ada orang yang dimintai pikirannya tidak mau. Tapi ada juga orang yang dimintai pikirannya mau. Ada orang yang dimintai uangnya mau. Dan ada orang yang dimintai uangnya juga tidak mau. Nah, bagaimana mengukur besarnya manfaat kita ini? Ini saya membagi ranah dua. Saya pernah bilang begini, kita yang hari ini punya kesempatan untuk berbagi. Allah perlihatkan di depan mata kita bagaimana orang-orang kesusahan. Allah perlihatkan di mata kita bagaimana orang-orang kesakitan. Allah memperlihatkan di mata kita orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu tandanya Allah lagi memanggil kita. Memanggil kita, ini loh ada orang yang butuh bantuan, ini loh ada orang yang lagi susah, ini loh ada orang yang sedang lapar, ini loh ada orang yang butuh gebrakan, butuh dorongan, butuh support dari teman-teman muda manfaat. Nah, mereka itu sengaja dihadirkan Allah untuk menguji kita apa yang kita lakukan. Jangan sampai mereka lewat di depan kita justru kita tidak respect, kita tidak peduli. Di depan kita sudah ada orang yang terdampak corona, kita masih tinggal diam, tidak berbuat apa-apa. Di sekitar kita banyak orang yang mulai di PHK. Di sekitar kita mulai banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah sehari-hari, penghasilannya sehari-hari. Nah, tapi kita tidak berbuat apa-apa, maka ini menjadi ujian bagi kita. Tapi itu juga kesyukurannya, karena Allah perlihatkan ada orang yang di sekitarnya orang-orang membutuhkan, tapi Allah tidak perlihatkan, ditutup, dihijab oleh Allah. Contoh begini, saya pernah ketemu di sebelah pesantren ada orang kelaparan. Nah, ini namanya dihijab sama Allah. Tetangganya kelaparan, orang ini tidak lihat kalau tetangganya kelaparan. Kita banyak sekali muncul informasi-informasi tentang orang-orang yang perlu dibantu sampai kepada kita. Maka ini kita ambil kesempatan itu, jangan lewatkan begitu saja. Kita yang bantu, kita yang support, mudah manfaat yang bagi. Jangan tunggu kita kaya. Jadi kenapa jangan tunggu kita kaya? Ini ada orang lapar, bos. Sebentar bisa kasih makan, kaya Pak. Nah, bagaimana caranya orang bisa makan dalam keadaan menunggu kita dulu kaya? Maka kalau kita tidak tidak punya apa-apa yang bisa diberikan, maka bagaimana semua yang Allah pinjamkan ini, tangan kita, pikiran kita, mata kita, mulut kita, gadget kita, handphone kita, laptop kita, baju kita, dan lain-lain, semuanya kita gunakan untuk mengupayakan kebaikan untuk mereka. Kita yang belum bisa, ya adalah uang kita misalnya. Tapi uang kita ini sudah ada peruntukannya. Ada dua pilihan. Kasih ke orang itu, atau uang kita, tidak usah pakai uang kita, tapi bagaimana kita mengupayakan bantuan dari orang lain. Tapi lewat upaya dan jerih payah kita. Itulah namanya amal soleh. Amal soleh bisa jadi dengan harta kita, bisa jadi dengan tenaga kita. Nah, yang paling istimewa adalah bagaimana harta kita pakai, uang kita pakai untuk bantu orang, tapi tenaga kita juga kita pakai untuk bantu orang. Pikiran kita semuanya kita pakai semuanya untuk bantu orang. Tidak ada yang kita lewatkan. Nah, ini yang harus jadi visi di teman-teman muda manfaat. Harus jadi power bagi teman-teman muda manfaat. Bahwa dulu saya begini, saya berpikir seperti ini. Kenapa saya mendirikan Kurir Langit? Karena kalau saya sendiri mau bantu orang, berapa banyak yang saya bisa berikan? Berapa banyak yang saya bisa berikan? Tapi kalau kita rame-rame, insya Allah banyak orang yang kita bisa bantu,
besar juga bantuan yang kita bisa berikan. Tapi kalau saya sendiri yakin dan percaya, sedikit yang saya bisa kasih, dan sedikit juga orang yang bisa mendapatkan. Itu pun terbatas. Tapi dengan berjamaah, dengan ramai-ramai, dengan bikin komunitas, dengan bikin gerakan, dengan bikin organisasi, maka semuanya bisa terorganisir dengan baik, bahkan kita bisa manage mana yang prioritas. Ayo kita kasih dulu A, kita kasih dulu B, setelah itu kasih C, kasih D, kasih E, kasih E. Begitu dan seterusnya. Nah, ini yang harus jadi visi bersama. Ibarat sapu lidi. Saya cari sapu lidi. Sapu lidi itu kalau dia lidinya dikumpulkan lalu kemudian diikat, insya Allah akan menjadi bermanfaat. Lidi diikat lalu kemudian dipakai jadi sapu, maka insya Allah pasti bermanfaat. Tapi ketika lidi ini tidak diikat, lalu lidi ini bercerai-berai, maka lidi ini jadi apa? Tidak akan bermanfaat. Malah dia yang akan menjadi sampahnya. Lidi yang diikat bisa membersihkan sampah-sampah, tapi lidi yang berhamburan, maka dialah sampahnya. Maka hari ini kita yang sudah bergabung di Bunda Manfaat, kita sudah membersamai gerakan ini, ayo sama-sama, jangan keluar dari ikatan, jangan keluar dari barisan. Kita tetap kokoh, kita tetap berusaha untuk bermanfaat sebanyak mungkin, membersihkan sebanyak mungkin. Jangan sampai kitalah yang jadi sampahnya. Nah, tadi kembali ke berbagi. Banyak sekali dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam, diajarkan justru makin susah itu harusnya kita makin bantu orang. Nah, siapa yang paling penting untuk berbagi hari ini adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Allah. Saya ulang, siapa yang perlu untuk berbagi? Siapa yang perlu untuk membantu orang? Siapa yang perlu? Jangan sampai kita merasa bahwa si A, si B yang selama ini kita kasih sembako, yang selama ini kita kasih bantuan, mereka lah yang butuh sama Muda Manfaat. Enggak, bos. Kita yang hari ini aktif di Muda Manfaat butuh sama mereka. Bukan mereka yang butuh sama kita. Ini jangan terbalik-balik mindsetnya. Bukan masyarakat yang membutuhkan Muda Manfaat. Muda Manfaatlah yang membutuhkan masyarakat yang susah. Bukan masyarakat yang lagi miskin, lagi fakir yang membutuhkan Muda Manfaat. Tapi Muda Manfaat yang membutuhkan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kenapa? Karena selama kita masih butuh pertolongan Allah, kita juga masih membutuhkan, perlu untuk berbagi, perlu untuk bersedekah, perlu untuk berinfak. Nah, yang paling penting, jangan sampai kita mengajak orang bersedekah, kita mengajak orang berinfak, tapi kita tidak melakukannya, maka itu berbahaya, bos. Ngajak orang lain, tapi kita tidak melakukan. Nyuruh orang sholat, tapi kita tidak sholat, bahaya. Nyuruh orang berinfak, ajak orang berinfak, tapi kita tidak berinfak, itu bahaya. Maka ini harus jadi habits di Muda Manfaat. Bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan tenaga, tapi juga dengan harta. Nah, tadi cerita, apa kita butuh orang miskin? Apa orang miskin yang butuh kita atau kita yang butuh orang miskin? Kalau saya, kita yang butuh orang miskin. Sepanjang kita masih butuh pertolongan, maka sepanjang itu pula, itu tidak ada alasan untuk tidak berbagi. Sepanjang kita masih butuh pertolongan Allah, maka tidak ada alasan untuk tidak berbagi. Kenapa? Kita butuh pertolongan Allah. Apa saja pertolongan Allah yang kita butuhkan? Di sini ada yang sudah menikah. Butuh enggak pertolongan Allah supaya keluarganya makin bahagia, makin sakinah, makin mawaddah, makin warahmah, makin bahagia? Yang belum menikah, butuh enggak pertolongan Allah supaya jodohnya diantarkan? Jodoh diantar. Ini musim corona ini bagus sekali untuk menikah. Banyak teman-teman saya anjurkan menikah di musim corona. Menikahlah sebelum corona berlalu. Karena setelah corona pasti uang panai makin gila, makin naik. Ya. Nah, kita yang hari ini belum punya kerja, atau kita hari ini yang punya kerjaan tapi kita mau menjaga pekerjaan itu supaya tetap kita miliki dengan baik. Bahkan kalau bisa karir kita makin maju. Atau kita yang mau punya usaha. Nah, orang-orang seperti inilah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Allah. Sepanjang kita masih butuh pertolongan Allah, maka tidak ada alasan untuk berhenti berbagi.
Sepanjang kita masih butuh pertolongan Allah, tidak ada alasan untuk berhenti berbuat baik. Sepanjang kita masih butuh pertolongan Allah, maka tidak ada alasan untuk berhenti bermanfaat. Nah, kenapa kita harus berbagi? Kita tidak tahu doa siapa yang kita bantu. Mungkin saja dari 1000 orang yang kita bantu, atau dari 100 orang yang kita bantu, ada satu orang yang dengan tulus, sambil meneteskan air mata, lalu kemudian mengangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Rabb. Terima kasih, Engkau telah kirimkan orang baik untuk datang kepada saya. Engkau kirimkan mudah manfaat untuk datang di saat yang tepat. Di saat saya harus memberikan anak saya makan. Saat saya tidak punya apa-apa, anak saya harus makan. Anak saya sudah dari tadi kelaparan. Engkau kirimkan orang-orang baik. Kita tidak tahu dari mulut siapa doa-doa itu diijabah. Kita tidak tahu. Bisa jadi 1000 orang yang kita bantu, 900 itu tidak diridai Allah, tapi ada satu yang membuat Allah ridho. Bisa jadi 2000 orang yang kita bantu, 1999 itu tidak diterima oleh Allah, tapi ada satu yang doanya diijabah oleh Allah. Maka karena tidak jelas siapa yang doanya nanti diijabah, maka sepanjang itu juga kita butuh untuk selalu berbagi, butuh untuk selalu berbuat baik. Nah, ada kejadian yang membuat Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf ini sahabat paling kaya di tengah-tengah sahabat yang lain. Pada suatu masa setelah perang Tabuk, kalau tidak salah, setelah perang Tabuk, sahabat-sahabat yang lain itu kurma yang dari kebun-kebun sahabat itu membusuk. Maka Abdurrahman bin Auf mau bagaimana caranya supaya supaya dia bisa membantu orang-orang yang kesusahan ini. Siapa orang-orang yang kesusahan di sini? Adalah sahabat-sahabat yang punya kebun kurma, tapi semua kurmanya membusuk. Nah, lalu kemudian Abdurrahman bin Auf kemudian memborong semua, menghabiskan uangnya untuk membeli semua kurma-kurma busuk. Menghabiskan uangnya untuk membeli semua kurma-kurma busuk yang dimiliki oleh sahabat. Jadilah sahabat Abdurrahman bin Auf kehabisan uang dan tapi kekayaannya justru terbalik. Bukan lagi kaya akan uang, dia kaya akan kurma, tapi kurma-kurma busuk yang di pasaran tidak ada orang yang membeli. Itu menurut logika manusia. Menurut logika manusia, siapa yang mau beli kurma busuk? Ibarat kita di Indonesia, ya siapa yang mau beli ikan botok? Nah, Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma busuk yang menggunung itu. Dengan begitu ia berpikir bahwa dirinya sudah menjadi orang miskin. Ternyata Allah berkehendak lain. Raja Yaman mencari kurma busuk dari negara lain. Rajanya Yaman justru mencari kurma busuk. Menyusul terjadinya wabah. Ini pandemi, cerita pandemi juga. Di negara itu, jadi waktu itu ada wabah di Yaman, wabah itu harus diobati dengan kurma busuk. Maka Raja Yaman berani membeli kurma milik Abdurrahman bin Auf ini 10 kali lipat lebih mahal daripada harga normal. Daripada harga ini. Karena orang cari-cari kurma biasa pun sudah agak susah. Nah, ini ada kurma busuk yang sesuai yang dicari, maka jadi akhirnya jadi kaya. Nah, seperti ini caranya Allah membalas semua kebaikan-kebaikan teman-teman semua. Membalas semua kebaikan-kebaikan dan kebermanfaatan. Ya. Jadi, jangan pernah menghitung bahwa hari ini saya sudah berbuat baik, maka besok tidak usah dulu. Tapi lakukan sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu amalan yang mana nanti yang kemudian diridhoi Allah, lalu kemudian mengizinkan mendapatkan ridhonya, mendapatkan rahmatnya, lalu kemudian datang dalam bentuk pertolongan Allah kepada kehidupan kita. Maka teman-teman yang hari ini jangan pernah bosan, jangan pernah kendor, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan apapun. Jangan pernah berhenti melakukan kebermanfaatan kepada kita semua, kepada masyarakat semua. Jangan menunggu kaya. Justru, ini terakhir, justru
kebanyakan orang, saya belum pernah, saya tidak tahu di Sidrap, tapi coba cari-cari di Sidrap. Saya belum pernah melihat orang yang miskin gara-gara uangnya semua disedekahkan. Ya, tidak pernah saya melihat orang yang hidup melarat gara-gara hobinya berbagi. Saya tidak pernah melihat orang yang hidupnya menderita, miskin terlunta-lunta gara-gara suka bersedekah. Yang ada banyak orang yang saya lihat dengan mata kepala saya, orang miskin gara-gara tidak suka berbagi. Yang banyak adalah orang-orang yang tidak suka berbagi sehingga dia miskin. Banyak orang miskin seperti itu gara-gara tidak suka berbagi. Yang banyak adalah apa? Tapi tidak ada juga kita temukan orang yang miskin gara-gara suka berbagi. Yang ada adalah justru makin berbagi makin kaya, makin memberi makin sukses, makin diangkat hidupnya oleh Allah, makin dimuliakan oleh Allah, makin diangkat derajatnya, makin tinggi derajatnya di mata Allah, makin sukses, makin berhasil, makin banyak orang yang apa, usahanya makin maju, diberikan jodoh yang baik, diberikan kelapangan, tidak sibuk cari kerja, datang sendiri peluang, tidak sibuk bangun usaha, datang peluang-peluang yang baik, banyak sekali. Nah, seperti itu pola-pola. Nah, saya harap ini hanya jadi pengantar diskusi. Mudah-mudahan sore ini kita bisa berdiskusi lebih banyak, bisa sharing-sharing, bisa bertanya, bisa bisa diskusi lah. Kita manfaatkan waktu. Ya, mungkin itu dari saya. Jadi terakhir tadi sebagai kesimpulan, jangan berhenti berbuat baik. Harus kita istiqomah. Kalau istilah di Korea Langit, kita berjuang sampai surga. Kenapa berjuang sampai surga? Nanti kita berhenti berjuang setelah pasti kita punya tiket surga. Kapan? Kalau Allah sudah persilahkan kita masuk surga. Maka ujung muara dari perjuangan kita di Muda Manfaat adalah goalsnya harusnya surga. Ujung dari perjuangan kita adalah masuk surga. Maka itu tadi, kita berbagi, jangan pernah kita menunggu nanti ketika kita kaya. Jangan pernah menunggu baru kita mau sukses bantu orang tua. Jangan pernah menunggu nanti saya mau berbakti ke orang tua kalau saya sukses. Terbalik, bos. Yang banyak orang tidak sukses gara-gara tidak bantu orang tua, tidak berbakti kepada orang tua. Yang banyak justru juga orang sukses gara-gara berbakti kepada orang tua. Yang banyak orang sukses karena suka membantu sesama. Orang sukses karena suka menolong agama, suka berinfak, berbagi, bersedekah. Itu yang menjadi realitas di tengah-tengah kita semua. Nah, silakan kita manfaatkan sisa waktu untuk berdiskusi. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mungkin untuk sementara cukup sekian dari saya. Mohon dimaafkan, saya lagi agak flu, jadi mungkin suaranya agak berat, tapi itu tidak mengurangi semangat saya untuk sama-sama teman-teman Muda Manfaat. Saya sangat-sangat bangga dengan teman-teman yang ada di Muda Manfaat, dan saya sangat bahagia punya teman yang dari sejak muda sudah mewakafkan diri untuk kebermanfaatan untuk masyarakat luas. Nah, insya Allah kita akan berdiskusi. Saya juga ngundang teman-teman semua nanti malam. Nanti malam saya akan sharing dari Facebook saya, Syahid Fisabilillah, atau fanpage Kurir Langit. Akan selama Ramadan ini akan kedatangan banyak bintang-bintang tamu. Nanti malam saya akan kedatangan tamu Dr. Hizbullah Amin, salah satu inisiator penggerak Rumah Sakit Darurat COVID-19, yang akan berbicara apa, bagaimana, dan mengapa. Mengapa dan bagaimana Corona ini. Insya Allah kita akan berdiskusi. Demikian teman-teman sesi pengantar pada sore ini. Kemudian kita bisa diskusi, yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk datang dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Silakan Pak Moderator. Masya Allah. Terima kasih Kak. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mendengarkan, bagi saya ini mood booster ya. Luar biasa sekali. Kak Syahid menyampaikan begitu lugas, begitu santai, tetapi tetap pada esensi tema kita hari ini. Ada beberapa catatan Kak menjadi kesimpulan dari saya. Pertama, bahwa mari kita jadikan setiap momen itu sebagai momen yang luar biasa. Karena pada dasarnya setiap momen itu
punya hikmah masing-masing. Buktinya apa? Hari ini bahwa kemudian ngabuburit ternyata tetap bisa kita laksanakan meskipun via daring. Itu salah satu nikmat dari Beda Allah. rasa. Ya, Cuma beda rasa. meskipun Tidak ada cuma yang beda kurang. rasa, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan apa yang kita miliki. Ya, jadi semampu kita. Apa yang kita punya itulah yang kita miliki. Kemudian usia muda ini jangan pernah kita berpikir bahwa justru di usia muda kita tidak bisa memberikan apa-apa. Malah di usia muda harus lebih banyak memberikan. Karena tadi Kak Syahid katakan bahwa sedekah infak itu tidak hanya dengan materi, tetapi juga dengan tenaga, dengan bahkan bertasbih pun adalah sedekah. Nah, maka jangan karena masih muda, belum ada pekerjaan, merasa tidak bisa memberikan apa-apa. Kemudian kita jadikan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk kita berbagi. Karena mengutip juga yang disampaikan Kak Syahid tadi bahwa ternyata Rasulullah lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan. Maka kita contoh, kita jadikan, karena memang beliau adalah teladan kita, maka sudah sepantasnya kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kemudian tadi menarik sekali yang disampaikan bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini itu jangan dimasukkan dalam hati, tapi masukkan dalam laci. Ya, saya pernah dengarkan ini hanya dari politisi, Kak. Katanya kalau berpolitik itu jangan masukkan dalam hati, tapi masukkan dalam laci. Ternyata di dalam dunia, dalam kehidupan kita juga ternyata diajarkan seperti itu. Bahwa kemudian apa yang kita miliki itu jangan dimasukkan dalam hati, tapi dimasukkan di dalam laci. Atau mungkin kata tadi Kak Syahid juga gambarkan bahwa dunia itu cukup sampai di genggaman saja, tidak usah sampai ke hati. Kemudian yang paling berkesan dari saya bahwa sesuai dengan tagline-nya Kurir Langit, bahwa kita bekerja bermanfaat bersama, meskipun tidak sesuai secara tekstual Kak ya, tapi esensinya yang saya tangkap bahwa kita bekerja bersama itu sampai jannah, sampai kita dapat tiket surga. Nah, saya pikir ini bisa menjadi booster untuk teman-teman juga, bisa menjadi referensi yang baik, saya pikir, untuk kita terapkan. Karena jujur saja selama ini Muda Manfaat juga beraktivitas itu barometernya dari Kurir Langit, ya. Maka hari ini kita sebetulnya kembali berguru kepada guru kita, Presiden Kurir Langit, yang saya juga ucapkan terima kasih selalu mensupport kami, selalu mensupport kita. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi langkah yang berjalan secara berkesinambungan sehingga sama-sama kita bisa mendapat manfaat sesuai dengan hadis yang disampaikan Kak Syahid tadi, dan juga menjadi landasan organisasi kita, Khairun Nas Anfa'ul Linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke teman-teman, karena mengingat waktu, kita akan buka sesi diskusi. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Pak Rahman Anton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak, yang ingin saya tanyakan, Muda Manfaatkan adalah salah satu komunitas yang mengumpulkan donasi dari sahabat dermawan kemudian disalurkan ke teman-teman atau teman-teman atau saudara-saudara yang membutuhkan. Ada tidak Kak kiat-kiat untuk meyakinkan donatur mau berdonasi di komunitas Muda Manfaat? Ya, pertanyaannya ada enggak kiat-kiat supaya orang mau berdonasi? Iya. Ya. Saya izin langsung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dua hal yang menjadi tiga hal yang menjadi dorongan buat orang mau berdonasi. Pertama, yang kita lakukan adalah membangun kepercayaan berupa pembuktian. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu harus meyakinkan dalam bentuk bukti. Contoh misalnya, enggak apa-apa kita misalnya posting foto penyerahan, dan ini dilakukan sering-sering, jangan bosan-bosan. Setiap sudah penyerahan posting, semua yang terlibat ikut posting. Jangan cuma posting satu orang, dua orang. Kenapa? Karena kita butuh
banyak orang yang menyaksikan bahwa berdonasi di Mudah Manfaat itu insya Allah insya Allah terpercaya. Jangan merasa bahwa Mudah Manfaat ini sudah dikenal sama semua orang satu sidrap, maka semua orang percaya. Belum tentu. Kami sudah melewati fase itu. Kita merasa bahwa semua orang sudah kenal Kurir Langit, tidak ada lagi orang yang tidak percaya. Ternyata tidak seperti itu. Itu hanya ekspektasi besar kepala. Maka apa yang harus kita lakukan terus-menerus tidak berhenti, selalu membuktikan bahwa apa yang diamanahkan ke Mudah Manfaat itu sampai dengan baik. Kemudian yang kedua, jangan berhenti mengajak orang. Nggak usah nih kita posting karena itu sudah ada di IG-nya Mudah Manfaat, di Instagram-nya. Lah, bagaimana orang yang di Facebook? Bagaimana orang yang tidak berteman? Bagaimana? Maka semua orang ini harus banyak sering-sering memposting, sering-sering mengajak orang untuk Jadi orang itu perlu diajak. Orang menikah saja itu mau diajak menikah. Nah, tidak ada orang yang tiba-tiba berjodoh. Nah, orang mau beli, mau diajak membeli. Maka orang di pasar, orang yang jualan di pasar, mengajak ini bisa promosi, bisa dakwah, bisa sosialisasi, bisa silaturahim. Banyak modelnya. Intinya bagaimana mengajak orang mau berdonasi di Mudah Manfaat. Nah, contoh misalnya, enggak apa-apa lah, ini kan tertutup. Kita sebut merek. Kurang apa Indomie? Kurang dikenal apa Indomie di seluruh Indonesia? Indomie masih ada iklan di TV. Masih ada. Sarung, kurang terkenal apa Gajah Duduk sama Wadimor? Tapi setiap Ramadan masih beriklan. Marjan, sirup apa? Saya pun yang jarang minum sirup marjan, saya cuma sukanya di HP. Orang yang jarang minum sirup marjan pun tahu apa itu sirup marjan, tapi belum tentu mau minum sirup marjan. Begitu sebenarnya analoginya. Bisa jadi semua orang sudah kenal Mudah Manfaat, tapi belum tentu semua orang mau berdonasi. Kenapa? Karena dia menunggu diajak. Maka sampai sekarang merek-merek terkenal itu masih tetap mengiklan, masih tetap promosi di televisi. Karena bukan ditahu orang, bukan barometer orang percaya. Ditahu orang, bukan barometer orang mau ambil kita punya program, orang mau ambil kita punya produk. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, buat persoalan sebanyak-banyaknya. Kalau saya di Kurir Langit bilang persoalan. Maksudnya, kumpulkan sebanyak-banyaknya kasus. Ini butuh dibantu, B butuh dibantu, C butuh dibantu, D butuh dibantu, F butuh dibantu. Bagaimana Allah kasihkan rezekinya si A lewat Mudah Manfaat, kalau si Mudah Manfaat ini tidak mau mengambil tanggung jawab terhadap masalahnya si A. Begitu juga dengan masalahnya si B. Bagaimana Allah kirimkan rezekinya si B lewat Mudah Manfaat, lewat donasinya orang lain, kalau Mudah Manfaat tidak mengambil tanggung jawab untuk kasusnya si B. Begitu juga dengan si C, begitu juga dengan si D, begitu juga dengan si F. Maka perbanyak kasus, perbanyak. Kalau di Kurir Langit saya bilang sama teman-teman, cari persoalan, cari gara-gara sebanyak-banyaknya. Cari gara-gara. Makin banyak gara-gara, makin banyak alasan orang mau berbagi. Makin banyak gara-gara, makin banyak alasan buat orang mau berdonasi. Maka bikin program sebanyak-banyaknya. Itu saya rasa itu. Nah, kemudian ada pesan, bukan tidak termasuk dari tiga ini, jangan menunggu ada uang banyak baru mau bergerak. Itulah tadi esensi dari tema kita hari ini. Jangan nunggu saldo banyak baru mau berbagi. Jangan sampai sama masyarakat kita bilang, jangan menunggu kaya baru bersedekah, jangan menunggu kaya baru berbagi. Kita digerakkan di komunitas Mudah Manfaat, justru menunggu saldo banyak baru mau berbagi. Sama lagi itu namanya tidak apple to apple. Enggak usah merek apple lah. Mango to mango. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu jawaban saya. Kalau kurang, nanti insya Allah ditambahkan sama teman-teman yang lain. Masya Allah, oke. Saya pikir jawaban sangat ini ya, Pak Rahman. Tadi yang saya tangkap cukup menarik bahwa di masa pandemi ini semua orang ingin diajak menikah.
Dan saya sangat setuju itu Kak. Ya, memang di saat pandemi lah pernikahan itu terasa nikmat karena Jadi ya silakan Kak. jadi strateginya kasih takut-takut. Ya. Jangan sampai kena corona belum menikah. Ya, Jadi menikah dulu sebelum datang. ya, mungkin ini juga bisa menjadi booster untuk Pak Rahman segera menghalalkan yang di sana kalau Masalah. Bulan Syawal datang jodohnya insya Allah. ya, amin, amin. Saya doakan. Amin. Amin. Baik teman-teman, kita masih punya waktu satu orang lagi mungkin ya. Ada yang ingin bertanya? Oke, Iwan silakan. Mohon maaf Kak, ini dua, nanti Iwan dengan Suri ya. Setelah itu kita closing. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Kak, kan di Muda Manfaat itu anggotanya banyak. Salah satunya saya, yang paling muda sih saya mungkin, iya. Masya Allah. Paling mudah harus paling bermanfaat lah. Amin, amin. Gimana cara saya yang sebagai anak-anak muda yang zaman sekarang lebih bermanfaat ke masyarakat, lebih mementingkan masa orang yang di sekitar daripada mementingkan yang aneh-aneh lah. Bagaimana caranya anak-anak milenial sekarang ini untuk menghadapi pergaulan yang aneh-aneh gitu. Sekian Pak, Kak. Oke, langsung dijawab mungkin Kak ya. Silakan. Ya. Jadi begini, yang negatif itu lawannya positif. Maka enggak mau harus diperhadapkan. Bikin hadap-hadapan yang positif sama negatif. Kasih baku lawan. Nah, kasih baku lawan karena negatif ini harus dikalahkan. Caranya supaya kita disibukkan, orang-orang yang sibuk dengan hal-hal negatif pasti lupa melakukan hal-hal positif. Tapi orang yang sibuk melakukan positif-positif, yang penting bukan positif corona lah. Orang-orang yang sibuk melakukan hal-hal yang positif pasti juga lupa melakukan hal-hal negatif. Maka positif ini bahaya, orang sekarang bicara positif terlalu sensitif. Intinya orang-orang yang sibuk berbuat kebaikan maka akan lupa melakukan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Tapi orang yang sibuk melakukan keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, pasti juga akan lupa melakukan kebaikan. Nah, saya rasa simpel. Orang-orang yang ini, yang supaya tidak terpengaruh, maka harus memang banyak dibikin sibuk. Muda Manfaat ini harus tidak ada hari tanpa kebermanfaatan, tidak ada hari tanpa kebaikan. Kenapa? Kalau kebaikannya hanya 1 kali 1 bulan, kebaikannya hanya 1 kali 1 minggu, maka di hari-hari lain ini kita takutkan Muda Manfaat ini berubah menjadi muda tidak bermanfaat. Nah, maka perlu untuk memang memperbanyak kesibukan, menyibukkan diri dengan hal-hal positif, menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Saya rasa ini terjadi berlaku untuk siapapun. Orang-orang yang sibuk melakukan kebaikan pasti lupa melakukan keburukan. Tapi orang-orang yang sibuk melakukan keburukan, dia juga lupa melakukan kebaikan. Coba saja, tidak akan ketemu minyak sama air dalam waktu yang lama. Minyak sama air ini, satu minyak, satu air, tidak akan bercampur dalam waktu yang lama. Pasti cepat atau lambat akan terpisah. Maka orang-orang yang istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, mau tidak mau keburukannya akan tersingkir. Kejahatannya akan tersingkir, maksiatnya akan tersingkir, pergaulan yang tidak bagusnya akan tersingkir. Orang-orang yang suka berkumpul dengan orang-orang baik, maka yakin dan percaya dia akan jarang lagi berkumpul dengan orang-orang yang buruk. Orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka yakin dan percaya susah untuk bergaul dengan preman. Tapi yakin dan percaya, orang yang juga bergaul sama orang nakal, orang yang bergaul sama orang mabuk, orang yang nyabu, orang yang melakukan hal-hal negatif, melakukan kejahatan-kejahatan, pasti juga susah diajak untuk melakukan kebaikan. Maka untuk hal ini tidak masalah kita memilih-milih teman, memilih-milih ini. Walaupun dalam hal kemanusiaan kita tidak pilih-pilih teman. Tapi dalam hal menjaga pergaulan kita perlu untuk memilih-milih teman. Saya rasa itu jawabannya. Baik Kak. Oke Iwan ya, saya pikir sangat jelas tadi. Ya intinya ya harus istiqomah ya, dan saya lihat Iwan cukup aktif dan semoga bisa dipertahankan. Ya betul tadi yang disampaikan, dia paling muda, anggota Muda Manfaat yang paling muda dan alhamdulillah paling banyak menebar manfaat. Amin, amin. Oke, tadi masih ada yang ingin bertanya ya?
Dari Suryadi silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbicara tentang sedekah, Kak, kan segala sesuatu yang Allah berikan itu bergantung dari niat kita masing-masing. Kemudian, mungkin salah satu motivasi seseorang melakukan sedekah atau mengeluarkan sedekah itu karena ada ayat yang mengatakan bahwa ketika kita sedekah maka akan dilipat gandakan hartanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan seseorang yang melakukan sedekah dengan harapan kekayaannya itu atau harta yang dikeluarkan itu dilipat gandakan? Jadi, istilahnya niatnya itu, ya itu tadi Kak, karena Allah kan berjanji dalam firman-Nya. Kemudian, apakah itu salah ataukah bagaimana? Apakah tetap tercatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah ada hal yang perlu diluruskan seperti itu? Terima kasih. Ya, Baik, mungkin ini jawabannya Kak. ya siap. Nah ini pertanyaannya tadi, bagaimana dengan ada janji Allah untuk orang-orang yang bersedekah, ditambahkan rezekinya, dilipat gandakan dan lain-lain. Banyak sekali janjinya Allah, bertaburan janji Allah di Al-Quran dan hadis mengenai orang-orang yang suka berbagi, orang-orang yang suka bersedekah, sudah berinfak. Pertanyaannya, bagaimana orang yang mengharapkan itu, niatnya mau bersedekah supaya Allah lapangkan rezekinya. Nah, ini tidak ada bedanya sebenarnya dengan pertanyaan, bagaimana dengan orang yang sholat, yang takut masuk neraka, tapi dia sholat gara-gara takut masuk neraka. Karena orang yang sholat juga dijanji oleh Allah masuk ke surga. Orang yang tidak sholat itu dijanji juga masuk neraka. Ini hanya persoalan janji Allah. Nah, kalau saya, dan saya ini konfirmasi ke banyak sekali guru-guru kita, banyak sekali ustadz, semuanya bilang tidak ada masalah sepanjang kita berharapnya kepada Allah. Yang tidak boleh itu begini, saya bersedekah ke mudah manfaat supaya rezeki saya bertambah. Nanti kalau ada juga bantuan yang mudah manfaat prioritaskan saya. Nah, ini supaya rezeki saya bertambah, salah satunya bertambah lewat mudah manfaat. Tapi sepanjang dia bersedekah lalu mengharap sesuatu kepada Allah, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Silahkan mengharap sesuatu sepanjang mengharapnya juga kepada Allah. Kalau mengharap sama kawawan itu beda. Jangan pernah mengharap sama manusia. Mengharap rumus dari kecewa gampang. Kecewa itu gampang sekali kalau mau kecewa hidupnya. Berharaplah sama manusia. Sepanjang kita berharap sama manusia, pasti ujungnya adalah kekecewaan. Tapi sepanjang dia berharap kepada Allah, maka yakin dan percaya, itu juga akan menjadi kenyataan. Karena itu sudah janji Allah. Janjinya Allah tidak pakai insya Allah. Kalau janji saya, pakai insya Allah. Beda saat janjinya kawan, itu pakai insya Allah. Janji saya tidak pakai janji saya pakai insya Allah. Tapi janjinya Allah tidak pakai insya Allah. Pasti dibalas. Apapun, sekecil apapun kebaikan kita, di Quran surah 17 ayat 7. Surah Al-Isra ayat 7. Silahkan teman-teman buka. Surah ayat 17 ayat 7 Allah bilang, orang yang berbuat baik, kebaikannya itu untuk dirinya. Orang yang berbuat jahat, kejahatannya juga untuk dirinya. Maka itu sudah sunnatullah. Orang yang bersedekah, sunnatullahnya dikasih rezeki yang lapang tanpa dia berharap pun. Apalagi kalau berharap, maka dia mendapatkan dua kemuliaan. Kemuliaan orang-orang yang bersedekah dan kemuliaan orang-orang yang berharap hanya kepada Allah. Itu kalau saya. Simple. Jadi silahkan berharap supaya dapat yang penting yang diharapkan adalah janji-janji Allah. Ya mungkin itu kalau salah wallahu alam bisa ditanyakan ke guru-guru kita yang lain, ustadz-ustadz yang lebih berkapasitas. Baik, mungkin itu jawabannya Bu Suri. Intinya segala pengharapan kepada Allah itu dibolehkan Kak ya. Ya apapun motivasinya, selama itu lillah, insya Allah akan berkah insya Allah. Oke, ini sebetulnya masih ada tadi yang mau bertanya Kak, cuma karena waktu juga molor. Ataukah saya berikan kesempatan ke Murdiono atau bagaimana Kak? Ini saya kembalikan ke ya silakan Murdiono.
Oke, guys, terima kasih untuk kesempatannya, Ganda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin sangat singkat terkait seperti kegiatan kita, yaitu seperti pembagian sedekah, terus dokumentasi, terus upload. Kadang kan yang kayak begini, biasakan di tengah masyarakat mungkin ada yang belum tahu atau bagaimana, tidak mengerti atau kurang memaklumi. Terus kan kadang muncul komentar-komentarnya seperti begini, kenapa sih harus didokumentasi terus diupload? Apa karena ingin dikenal atau karena ingin dianggap berbagi atau bagaimana? Kenapa sih bukan kalian saja yang tahu, kenapa sih harus seperti ini? Mungkin yang ini kadang membuat saya kadang berpikir bagaimana cara kita menyikapi hal-hal yang seperti ini. Bagaimana cara kita menanggapi mereka yang berkomentar seperti ini terhadap kita. Mungkin ini pertanyaan singkat saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Oke, mungkin langsung dijawab aja, Kak. Silakan. Yang pertama, saya punya 2 jawaban terkait pertanyaan ini. Jawaban saya yang pertama, biasanya orang yang banyak protesnya, orang yang banyak nyinyirnya, orang yang paling kecil kontribusinya. Ini dicatat. Orang yang paling sedikit, yang paling banyak bacot, paling banyak protes itu orang yang paling sedikit kontribusinya. Coba lihat di masjid-masjid yang ribut, yang banyak orang protes di kepengurusan masjid itu, biasanya yang banyak protes itu orang yang paling sedikit sumbangsihnya, paling sedikit sumbangannya. Kalaupun dia nyumbang sedikit sumbangannya, nah itu cukup untuk diketahui. Kemudian yang kedua, mengenai terang-terangan ini, itu jelas sekali, tidak ada masalah, clear di dalam Al-Quran, bukan hanya di sisi sunnahnya Rasulullah, bahkan di Al-Quran jelas sekali. Teman-teman silahkan buka di Quran surah 2 ayat 274. Surah 2 ayat 274. Allah sampaikan, orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada yang perlu diragukan terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu di Quran surah 2 ayat 274. Nah, apa poin dari ayat ini? Kita yang hari ini, kita ini mudah manfaat, kita jembatan amal soleh, mengantarkan kebaikan dari orang lain, disampaikan kepada orang lain, tapi dinyinyiri juga sama orang lain, dikomentari sama orang lain. Coba sesekali dialah yang dikasih bantuan, yang komentar-komentar miring itu, dikasih sesekali sembako, dikasih apalah, biar berhenti komentar. Nah, jembatan, kita ini jembatan, kita galang dananya lewat media. Maka sebagai bentuk pertanggungjawaban publiknya, karena kita galang dananya sama publik, maka bentuk pertanggungjawaban publik, mau tidak mau kita harus posting, jangan ragu-ragu, silahkan diposting, posting saja. Kalau ada komentar, tutup telinga, tidak usah direspon. Jangan malah dijawab, jangan. Itu yang berbahaya kalau kita berpolemik, merespon mereka di sosial media. Jadi kalau ada komentar negatif, abaikan. Kalau perlu hapus saja, tidak usah didengar. Tidak usah dengar. Karena itu bisa mengganggu semangat. Kita mungkin lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba ada komentar seperti itu, jadilah kita kendor, jadilah kita down, jadilah kita ini. Jadi kalau saya abaikan. Nah, jadi komentar-komentar miring itu saran saya satu, tidak usah dibaca. Tidak usah dibaca, tidak usah didengar, apalagi kasih masuk ke hati. Bikin jadi sampah saja kalau masuk ke hati. Nah, yang harus jadi poin bersama adalah sedekah terang-terangan boleh, sedekah diam-diam boleh, sedekah yang tidak boleh adalah diam-diam tidak sedekah, apalagi terang-terangan tidak sedekah. Apalagi terang-terangan menentang orang untuk bersedekah, apalagi terang-terangan menyinyiri orang-orang yang bersedekah. Nah, saya ulangi, diam-diam bersedekah boleh, terang-terangan bersedekah boleh. Yang tidak boleh adalah diam-diam tidak bersedekah, apalagi terang-terangan tidak bersedekah. Mungkin itu jawabannya. Masya Allah. Oke ya, Murjono. Intinya tetap semangat, tidak perlu didengarkan yang nyinyir. Setiap zaman itu memang punya ini ya, ya setiap orang punya zamannya masing-masing. Kalau di zaman Nabi Ibrahim kan ada Namrud, kemudian di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, di zaman Rasulullah ada Abu Lahab,
Nah, di zaman kita ada mereka yang suka nyinyir, ya. Meskipun mereka Ada tidak sejahat haters. Abu Lahab, Pasti ada sebaik haters. Nabi Musa. Baik, mungkin saya pikir ini adalah penutup tadi pertanyaan dari Murdiono. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, mohon maaf, mungkin bisa kita jadwalkan lagi nanti diskusi-diskusi seperti ini. Ini sebetulnya kita sudah molor 18 menit, Kak. Mohon maaf, sudah molor dari jadwal yang kita rencanakan. Intinya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman. Bil khusus, jazakumullah khair untuk Kak Syahid sudah meluangkan kita ngabuburit hari ini. Ini betul-betul ngabuburit ini karena sudah jalan buka puasa. Ya, semoga Kak Syahid bisa tetap memberikan booster motivasi kepada kita semua, ya, dan bisa tetap menjadi barometer bagi mudah manfaat khususnya untuk tetap menebar kebaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Terakhir mungkin sebagai penutup dari saya memohon nasihat kepada Kak Syahid untuk kita semua teman-teman mudah manfaat agar bisa tetap istiqomah, bisa tetap semangat dalam menebar kebaikan. Silakan Kak. Ya, mungkin ini sebagai penutup. Kita ini di posisi, kita ini generasi pemikul beban. Kita ini generasi pengambil tanggung jawab. Maka kita ini tidak boleh bermental kerupuk. Kita tidak boleh kemarin saya tulis jadi status kena air sedikit langsung lembek. Tidak boleh. Kita ini di posisi sudah terlanjur mengambil beban, di posisi sudah terlanjur mengambil tanggung jawab, maka tanggung jawab ini harus tuntas. Kita ambil alih. Tanggung jawab ini harus kita pegang sampai kapanpun. Kita jangan pernah berhenti ini, karena ada 3 visi misinya setan mengganggu kita. Salah satunya adalah bagaimana supaya orang-orang baik itu berhenti berbuat baik. Nah, jangan sampai setannya malah tepuk tangan, berhasil, menganggap dia sukses. Karena kenapa? Karena salah satu di antara dari kita ini berhenti berbuat baik, keluar dari mudah manfaat, lalu kemudian apalagi kalau sampai bikin lagi gerakan lain. Kalau saya, apapun nama gerakannya, kita tetap di sini, kita kita jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Karena kenapa? Salah satu barometer keberhasilannya setan, keberhasilannya iblis adalah bagaimana orang-orang baik seperti teman-teman semua yang ada di mudah manfaat berhenti melakukan kebaikan. Maka kita lawan cita-citanya iblis itu dengan membuktikan bahwa kita akan terus melakukan kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat nanti. Sampai nanti Allah kumpulkan kita di surga bersama-sama para nabi, bersama para syuhada, bersama orang-orang soleh, bersama para ulama, bersama orang-orang baik, bersama semua orang-orang yang telah berbuat kebaikan kepada umat manusia. Insya Allah. Saya titip doa sama-sama. Saya juga masih belajar, masih banyak tugas. Doakan mudah-mudahan Kurir Langit juga bisa melakukan lebih banyak lagi, lebih bermanfaat lagi. Insya Allah mudah manfaat dengan bedanya bisnis itu kalau bisnis yang sama bisnisnya itu adalah saingan, tapi kalau antara gerakan-gerakan amal, gerakan-gerakan kemanusiaan dengan sesama gerakan itu namanya sinergi. Maka hari ini mudah manfaat bukan saingannya Kurir Langit bukan juga saingannya mudah manfaat. Maka tidak ada alasan sebenarnya untuk membuat gerakan-gerakan tambahan, gerakan yang lain, gerakan-gerakan baru. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan di Kurir Langit itu juga yang insya Allah dilakukan di mudah manfaat. Kita ini hanya berbagi tugas, butuh banyak tangan, butuh banyak pemikiran, butuh banyak kapasitas dan potensi yang kita bisa curahkan untuk membantu sesama dan menolong agama. Dan dengan cara inilah kita bisa berbagi tugas dan berbagi tanggung jawab insya Allah. Teman-teman yang berkesempatan dan insya Allah punya kuota, di malam kita live jam 20.30 bersama Dr. Hizbullah, insya Allah di fanpage Kurir Langit. Kita ulas berbagai hal tentang corona, dan insya Allah banyak guru-guru kita yang lain nanti secara berkesinambungan selama bulan suci Ramadan bersedia menjadi narasumber. Mungkin itu dari saya. Mohon dimaafkan kalau ada yang salah kata, salah sikap, salah ucap, salah pikir, salah semuanya. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk datang dari saya pribadi. Mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khair untuk Kak Syahid. Iya. Semoga tidak bosan-bosan Semuanya. memberikan kita booster. Saya ingin tutup dengan satu kata yang sengaja saya simpan dari tadi, yang juga disampaikan oleh Kak Syahid, bahwa alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah karena kita belum kuat untuk berjalan sendiri. Itu poin yang sangat membekas di hati dari Kak Syahid. Insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kami teman-teman Muda Manfaat untuk tetap semangat dalam melakukan atau menebar kabar manfaat. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sekian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.